Shalom Bapak Ibu, saya hari ini mau sampaikan ini yang Tuhan taruh di hati saya. Satu tema Tuhan kasih judul di hati saya. Kita harus jadi orang-orang yang tahan uji. Kita harus jadi orang-orang yang fontnya hilang ya. Kita harus jadi orang-orang yang bertahan dan lulus dalam setiap ujian. Alkitab berkata, saya bacakan satu ayat di dalam Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Setiap orang itu mesti melewati ujian. Kita sekolah naik bahkan dari SD pun untuk naik kelas kita harus lewati ujian. Selalu ada ujian untuk sebelum kita ini bisa masuk di next level. Tapi ayat ini berkata, enggak semua orang, ternyata tidak semua orang tahu bahwa dia sedang lagi ujian. Kalau ujian di sekolah enak diumumkan tanggal sekian sampai tanggal sekian ujian UTS, UAS. Maka anak-anak sekolah akan prepare, akan menyiapkan. Biasanya yang lebih sibuk menyiapkan mamah-mamah. Bener ya? Mamah-mamah yang akan lebih sibuk menyiapkan anaknya for a test. Tapi ayat ini ngomong begini, ada orang-orang yang fasik, berlaku fasik, dan dia gak paham, gak ngerti bahwa yang dia alami, yang sedang dihadapi hari itu adalah sebuah ujian. Kalau engkau dan saya mengalami masalah-masalah hari ini, pergumulan-pergumulan, keadaan-keadaan tertentu yang sepertinya kok berat ya, kok susah ya, kok tough ya, kok hard. Mungkin Anda sedang mengalami ujian, dan sampai Anda lulus, sayangnya itu seringkali gak hilang-hilang gitu. Seringkali kita berdoa, Tuhan masalah ini tolong take out lah dalam hidupku, tolong selesaikanlah dalam hidupku. Dan kita doa, kita menanti-nantikan Tuhan. Kita bilang, kita menanti-nantikan Tuhan untuk mengambil masalah kita, mengambil persoalan kita, mengenyahkan orang yang menyakiti kita. Tapi ayatnya kan berkata gini, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Ternyata bukan masalahnya yang di take out, tapi kita yang diperkuat, supaya kita bisa handle it, supaya kita bisa mengatasi, bisa mengangkatnya, bisa mengenyahkannya dari hidup kita dengan kekuatan kita bersama dengan Tuhan. Dan ayat ini ngomong gini, ujian itu gunanya untuk menyucikan dan memurnikan. Ujian itu gak pernah yang dari Tuhan. Saya tuh pernah kuliah ya, ada dosen yang menurut saya itu bukan killer tapi kejam dan aneh gitu ya. Karena memang dia sengaja buat soal yang impossible buat dikerjakan dalam time 1 jam 2 jam. Impossible, terlalu susah. Kita S1 itu kayaknya ujian kelas profesor kayaknya, terlalu susah. Dan dia cuma ingin membuktikan sekelas itu gak lulus semua itu. Saya pernah ngalami yang begitu. Tapi Tuhan itu gak pernah ngetes untuk alasan yang nonsens seperti itu. Setiap ujian yang Dia izinkan kita alami, yang Dia sodorkan dalam hidup kita, itu for a purpose, itu berguna, itu memang harus kita lewati untuk kita nyampe destiny kita. Menurut saya pendidikan Indonesia ini setidaknya pada zaman saya agak aneh juga. Saya kuliah IT, komputer teknologi.
Tapi ada sekian SKS, kuliah mata kuliah yang menurut saya nggak relate. Dan setelah saya kerja sekian tahun, 20 tahun, memang nggak berguna. Di bidang ini nggak berguna itu. Kalkulus, fisika, kimia. Kenapa itu ada di kuliah kampus teknologi? Gitu. Dan itu painful sekali jalaninya. Menurut saya dapat sih aja puji Tuhan, syukur itu bisa lulus itu. Karena memang nggak berminat ke sana. Dan tapi Tuhan nggak pernah random. Tuhan itu kalau ngasih kita tes, itu memang benefitable, itu memang berguna, itu memang ditetapkan. Ada satu ayat yang berkata, emang kamu harus tahan uji dengan tes yang ditetapkan untukmu. Ada ujian-ujian yang mau gak mau kita memang harus lewati, harus pass it, harus lulus, supaya kita bisa nyampe destiny kita. Karena memang itu jalannya urapan turun buat memperlengkapi kita untuk kita nyelesain tugas. Selalu ada tes, selalu ada ujian yang akan menyiapkan kita. Dan seringkali banyak orang itu gak sadar ternyata ketika mereka dites. Saya ini baru pulang dari Surabaya minggu lalu ya. Anda tahu saya 20 tahun ada di sebuah gereja di Surabaya. Saya di Bahtera di Mahanaim ini baru 14 tahun. Jadi perjalanan kekristenan saya itu, pelayanan saya lebih banyak di Surabaya, masih lebih banyak di Surabaya. Saya baru balik dari satu pelayanan, saya melayani kembali ke gereja di mana saya dulu berasal, saudara. Saya mau cerita sesuatu yang sangat, Anda tahu, selalu ada sebuah preparation untuk sebuah platform kita bisa melayani Tuhan. Tuhan menyiapkan kita. Yang saya ceritakan ini mungkin embarrassing, memalukan, saudara. Tapi dari sejak mungkin 20 tahun yang lalu mungkin, sebenarnya saya di Surabaya itu sudah mulai berkhotbah. Tapi saya tidak pernah khotbah di gereja saya. Ini gereja yang sangat konvensional, bukan konvensional sih, agak sangat tradisional dan sulit lah untuk dapat mic khotbah ini sulit. Jemaatnya ribuan, sulit udah. Tapi saya sudah mulai khotbah sebenarnya di gereja-gereja lain, gereja-gereja kecil di Surabaya. Dan Anda tahu apa yang saya lakukan? Ini memang memanfaatkan peraturan gereja itu, bahwa setiap kali kita berdinas lah khotbah di tempat lain mesti ada surat tembusan undangan. Anda tahu yang saya lakukan? Saya minta gereja yang ngundang saya untuk bikin surat undangan. Maksudnya bukan formal, bukan sopan, saudara. Saya mau kasih mereka tahu, anakmu ini udah khotbah di tempat lain. Politik, saudara. Give me a chance. Ternyata saya ambisius juga ya, ada gitunya juga ternyata. Ternyata ada. Anda tahu, sekian tahun saya practicing itu, saudara. Enggak ada, saudara. Tidak dapat. Anda tahu ketika Anda berusaha meninggikan diri, Tuhan gak akan mengangkat engkau lebih tinggi. Gak akan. Tapi sekian bulan yang lalu, tiba-tiba saya itu, Tuhan tiba-tiba bicara di hati saya gini, kamu pulang ke Surabaya, kamu minta waktu ketemu gembalamu itu. Usianya sudah 81 tahun. Seorang yang sangat mencintai Alkitab, saudara. Setiap hari dia baca Alkitab itu minimal 2 jam. Dan Tuhan bilang gini, atur waktu, pulang ke Surabaya, datang ke dia, minta waktu, dan say thank you, say gratitude, gitu. Bilang, Om thank you banget, 20 tahun saya makan di tempat ini. Dan mungkin hari ini kita berbeda jalan, berbeda warna, berbeda sinode, berbeda gereja gitu. Tapi engkau harus tahu bahwa every seed, setiap benih yang kau tanam di dalam hidupku ternyata berbuah di tempat lain. Dan hari ini saya gembalakan sebuah gereja.
Dan saya berlutut, saya datang, saya minta waktunya, saya cerita itu, saya berlutut di depannya. Saya merendahkan diri saya, doain saya. Saya butuh blessingmu, saya butuh engkau mendoakan, saya butuh impartasi, saya pengen bisa mencintai firman dan gali firman seperti engkau, seperti hidupmu sekian puluh tahun ini. Dan dia doain, saudara. Saya rasakan ada yang ngalir, saudara. Dan Anda tahu, sebulan, 2 bulan kemudian mungkin tiba-tiba ada undangan, saudara. Anda tahu, sampai Anda lulus tes, ternyata butuh waktu belasan tahun, saudara, 20 tahun untuk saya bisa humble myself. Dan saya tiba-tiba dapat undangan khotbah, ya. Bikin KKR, saudara. Dan puji Tuhan, semuanya berjalan dengan ajaib. Tuhan kerja dengan luar biasa. Mereka dilawat Tuhan, dan mereka dijamah Tuhan, altar call, mereka maju. Dan banyak teman-teman yang lama, yang saya sudah sekian tahun kenal, datang dan mereka berkata, "Van, thank you buat malam ini. Betapa kita perlu ini. Betapa kita perlu ini sesuatu yang beda, ini different, ini hadirat yang beda banget, sweet banget. Roh Kudus kerja dengan luar biasa." Anda tahu, tapi perlu sebuah tes, saudara. Untuk Tuhan itu bisa ngangkat, untuk bisa Tuhan memberikan jatahmu. 1 Korintus 3 ayat 13-14. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Ujian itu seperti api, gak enak pastinya, hard, gak nyaman, sulit, panas, sumpek, menekan kiri kanan atas bawah, gak mudah. Kita pengen keluar tapi kok tidak bisa, karena ujiannya memang ditetapkan untukku dan untukmu. Dan sampai Anda deal with it, belajar, menyelesaikan, maka itu akan come to pass. Baru itu bisa dilewati, itu bisa selesai. Dan Tuhan gak pernah kasih ujian untuk menghancurkan, tapi Tuhan itu mau lewat ujian itu kita dimurnikan, dan untuk mengangkat, untuk memuliakan kita. Gak pernah, purpose-nya gak pernah menghanguskan kita, gak pernah. Tapi untuk memurnikan kita, mengeluarkan yang terbaik. Amsal 25 ayat 4, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Ayub 23:10, karena dia Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Ujian itu memurnikan. Ketika sebuah logam batu ada emasnya dimurnikan pakai api, pakai chemical, pakai kimia, maka akan ada kotoran. Sanga itu kotoran, logam-logam lain yang gak berharga, yang tembaga dan semuanya itu akan terpisahkan. Akan terpisahkan. Kadang-kadang tes itu akan memunculkan yang kotor, yang jahat di hidup kita. Tapi dengar baik-baik, banyak tes akan mengeluarkan sisi kotor dalam hidupmu. Tapi engkau bukan kotoran itu. Engkau bukan sanga itu. Engkau bukan kopernya, tembaganya, mangannya, pasirnya, kerikilnya. Bukan. Engkau emasnya. Amin. Tapi banyak orang ketika dites jatuh dalam perzinahan, iblis melabel engkau pezina, engkau pelacur. Padahal bukan. Engkau penyembah, engkau hamba Tuhan yang diurapi, engkau penginjil, engkau gembala. Itu memang by test harus dimunculkan supaya engkau tahu, ternyata ada kotoran, ada sanga, ada yang gak berharga di hidupku. Dan itu supaya engkau bisa tahu, dan engkau bisa berurusan, dan engkau bisa menyelesaikan, dan engkau bisa take it out dari hidupmu.
supaya yang tersisa emas yang murni. Amin, saudara. Memang kadang-kadang saya tuh pernah ceritain sama Nita tuh, Deborah, dia bawain saya batu, ada emasnya. Loh, Van, ada emasnya. Memang kelihatan berkilauan. Kamu tahu, ini kalau dimurnikan, batunya logam lain lebih banyak dari emasnya. Lebih banyak dari emasnya. Tapi yang banyak, yang sampah banyak itu, nilainya lebih kecil, jauh lebih kecil, gak ada harganya dibanding emasnya. Dan saya mau berkata, engkau emasnya. Setiap pemurnian, setiap tes yang Tuhan mau kerjakan bukan untuk membuktikan, menunjukkan engkau pencuri, perampok, pembunuh, pembenci, haters, ahli Taurat, orang Farisi, tapi untuk memurnikan engkau dan mengeluarkan sisi emasmu dan membuang, men-take out semua sampah di hidup kita. Meskipun kadang-kadang sampahnya banyak, tapi engkau bukan sampahnya, engkau emasnya. Amin, saudara. Berikutnya, mereka juga harus diuji dulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. 1 Timotius 3 ayat 10. Paulus menasihatkan untuk mempercayakan jabatan pelayanan, jabatan kepemimpinan, posisi-posisi tertentu itu nggak boleh cepat-cepat. Orang itu harus teruji dulu karakternya, cara kerjanya, kekuatan rohnya, pengurapannya, baru dia dipercayakan untuk sebuah pelayanan. Itu seperti sebuah produk yang mesti di QC dulu, quality control dulu sebelum bisa jualan, belum bisa di launching di market. Sangat berbahaya dan sangat beresiko untuk menaruh orang di posisi-posisi tertentu dalam kepemimpinan, dalam pelayanan tanpa properly tested. Saya percaya dari ibu, saya datang ke Jakarta 2009 Januari. Saya datang ke ibu, Bu Iin, dan beliau doain saya, ada panggilan gembala dalam hidupmu. Tapi butuh 5 tahun sampai itu come to pass, sampai itu jadi. 5 tahun. Dan itu ngelewatin tes. Menurut saya, para pemimpin ngelihat, oh QC tes, QC pass. Dan tiba-tiba ditunjuk. Kenapa berbahaya ketika seorang pemimpin, seorang yang di posisi-posisi tertentu itu tidak properly tested? Karena gini, saudara, kalau seorang gembala terpukul, domba tercerai-berai. Dan kalau satu bintang jatuh, ekornya nyeret banyak. Maka Paulus ini nasihatin, menurut saya ini baik sekali. Dan kita ini kan sedang di zaman percepatan, akselerasi itu digaungkan sekian tahun yang lalu. Saya tahu ada orang-orang yang rising star naik dengan sangat cepat. Tapi saya mau berkata, percepatan itu gak meniadakan proses dan tes. Ya. Di sekolah ada kelas akselerasi, tapi kelas akselerasi bukan berarti no tes. Justru banyak tes sekaligus dirapel dalam satu waktu. Jadi kalau Anda mau percepatan, Anda harus learn fast, belajar cepat, ujian banyak. Percepatan tidak meniadakan prosesnya. Percepatan justru semua pelajaran, semua ujian dirapel dalam waktu yang singkat, saudara. Dan Anda mesti lulus, saudara. Mazmur 105 ayat 19. Until the time that his words come to pass,
The word of the Lord tested him. Ini cerita tentang Yusuf. Sampai waktunya semua nubuatan, firman, mimpi itu jadi kenyataan, maka firman itu, nubuatan itu akan ngetes dia sampai dia lulus, untuk memprepare sebuah platform dalam hidupnya Yusuf yang dia ready untuk pakai jubah maha indah. Yusuf dapat nubuatan mimpinya ketika dia umur 17 tahun kalau nggak salah. Kira-kira lah. Butuh waktu lama sampai itu digenapi. 13 tahun. Butuh waktu yang lama. Dan Yusuf itu harus mengalami banyak tes. Menurut saya salah satu tesnya yang paling seru itu, dan final tesnya dia hari itu di dalam penjara. Sekian belas tahun dia mimpi, menurut dia dari Tuhan, ini nubuatan, ini profetik, ini ajaib, ini luar biasa, dan kenyataannya berbeda, saudara. Dan waktu itu di penjara ada juru minuman, juru makanan, jadi temannya dia, berteman baik. Suatu hari Yusuf mendapati mereka mukanya muram. Kejadian 40 ayat 6 sampai 7. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang pada mereka, juru minuman dan juru makanan itu, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Menurut saya di penjara semua orang susah mestinya. Bener gak sih? Penjara itu bukan tempat pesta loh, mestinya loh. Mestinya. Tapi beberapa penjara ada tempat pestanya. Tapi Yusuf di penjara bisa lihat orang lain susah. Tapi poinnya bukan itu. Lalu dia tanya pada pegawai-pegawai Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya, mengapa mukamu semuram itu? Berarti ini nih, jawab mereka, kami bermimpi. Anda tahu kalau saya jadi Yusuf, mungkin saya akan ngomong gini, gak usah dipikirin, cuman mimpi. Mimpi itu bunga tidur. Saya ngimpi 13 tahun yang lalu. Gara-gara saya kebanyakan ngomong, end up in this jail. Gara-gara mulut saya nih kebanyakan bicara, cerita ngalor ngidul sama saudara-saudara, aku berakhir di penjara. Saya mungkin akan kepahitan dengan yang namanya mimpi. Tapi Anda tahu, udahlah gak usah dipikirin mimpi, yuk kita makan lagi, yuk kita kerja lagi, bersih-bersih penjara lagi. Mungkin akan gitu. Tapi Yusuf ini aneh, dia bilang, tell me your dream. Anda tahu di titik yang traumatis buat dia, itu titik yang buat dia bisa diangkat Tuhan naik. Dia solve, dia dipakai Tuhan mengalirkan yang dari Tuhan buat mimpi orang lain. Ada roh turun, roh hikmat itu turun, dia berkarunia roh, dia menerjemahkan mimpi orang lain. Dia mengalirkan kuasa Tuhan. Dari situ dia dibawa ke istana. Next 2 years, saudara. Dibawa ke istana. Dan dia sekali lagi mengalirkan yang dari Tuhan buat mimpi orang lain. Baru mimpinya sendiri dialiri oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan. Saya berdoa Anda bisa nangkep ini, saudara. Tujuan, jadi kayak simpulkan, saya wrap up tujuan ujian. Saya masih panjang. Tujuan ujian, Tuhan mau menunjukkan kualitas iman, hati, pengertian kita yang sesungguhnya. Tuhan itu tahu hati kita. Tapi seringkali kita yang gak tahu isi hati kita. Kita gak tahu sampah-sampahnya. Saya pikir saya setia, ternyata gak setia itu. Jadi Tuhan perlu membongkar dan nunjukkan ke kita, ini lo, kamu masih begini loh, kamu masih cinta uang loh, kamu masih benci loh, kamu masih tidak bisa mengampuni loh. Kamu memang pengampun, tapi sampai level ini, dendammu keluar, kebencianmu keluar, kemarahanmu keluar. Tuhan mau memurnikan kita. Ujian dan tekanan akan mengeluarkan hal-hal jahat dan tidak murni di hati hidup kita, supaya kita bisa kenal
dan membereskan dan membuangnya dari hidup kita. Sekali lagi saya mau berkata, engkau emasnya bukan sampahnya. Mungkin sampahnya banyak, di proses ini akan banyak sampahnya, tapi engkau bukan sampahnya, engkau emasnya. Tuhan mau mempromosi dan memberkati hidup kita, tapi harus ada reason for any promotion. Untuk Tuhan bisa mempromosi hidupmu harus ada alasannya. Untuk every platform, untuk every pelayanan stage di mana kau bisa dipakai Tuhan, harus ada preparationnya. Besok kita ibadah pertama kali di Hananel Cinta. Sebenarnya fotonya seru banget. Panggung kita itu masih triplek per jam 1 tadi. Dan memang kita besok akan ibadah triplek. Belum ada HPL-nya. Itu project mungkin 1 minggu lagi, 2 minggu lagi. Tapi untuk bisa besok kejadian nih, saya punya tim yang begadang 3 hari ini ngawal. LED itu nyala jam 11 malam. Speaker nyala 10 malam tadi. Dan hari ini kita akan keroyokan gotong royong rame-rame ngepel, saudara ya. Tapi saya mau berkata, untuk every platform, sehingga Tuhan bisa memakai engkau dipakai dalam pelayanan, harus ada preparation. Dan preparation itu melewati proses belajar dan tes. Before God can trust us, He tries us. Sebelum Tuhan bisa mempercayakan, Dia nguji kita. Makanya orang yang setia didapati setia, faithful dalam hal kecil, pass the test. He tries us with small thing first. Dia coba kita dengan yang kecil. Kalau engkau didapati pass dan lulus dan faithful, Dia kasih engkau yang lebih besar. Before He could trust us, He tries us. Kerja aja ada probation kok. Dan saya coba compile, setidaknya ini yang Tuhan bicara di hati saya, macam-macam ujian. Yang pertama, ujian iman. Ujian iman seringkali itu benar-benar ujian beratnya adalah ketika kita harus mempercayai Tuhan. Ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, dan ada begitu banyak pertanyaan yang gak ada jawabannya, dan kita memilih tetap, aku percaya sama Tuhan. Aku memilih percaya. Mempercayai Tuhan ketika kondisinya ternyata malah bertentangan dengan janji Tuhan. Saya kasih dalam kurung, bahkan dalam waktu yang lama. Kayak Yusuf, seperti Abraham, 25 tahun dia harus nunggu Ishak. Dia harus tetap percaya 25 tahun, bahkan setelah dia sudah terlalu tua mungkin, sudah mati pucuk. Saya nggak tahu artinya apa, mungkin impoten mungkin. Ups. Mungkin ada. Tapi Tuhan perlu itu. Tuhan perlu nguji dia yang faith-nya tested by time. Tetap percaya sekian lama, karena purpose-nya Tuhan, rencananya Tuhan bukan cuma sekedar kasih anak, tapi untuk mengenalkan Abraham, menjadikan Abraham sebagai bapak orang percaya. Bagaimana dia bisa jadi bapak orang percaya kalau trust-nya nggak tested? Mempercayai Tuhan untuk hari esok yang nggak jelas, saudara. Saya itu memutuskan pergi ke Jakarta tahun 2008, akhir 2009 hanya dengan satu penglihatan, saudara, dan satu tanda, saudara. Saya dapat penglihatan saya mesti ke Jakarta, dan saya berdoa, Tuhan, kalau ini memang aku harus ke Jakarta dan menikah di sana, dan maka kasih saya satu kerjaan di Jakarta tanpa melamar kerja. 2 hari kemudian saya dapat kerjaan, saudara, tanpa melamar kerja. Sampai hari ini saya pindah 6 kerjaan, gak pernah ngelamar kerja.
Yang saya melamar, saya kenal insider orang dalam, direkturnya, saya nggak diterima. Kerjaan yang sekarang ini saya udah nge-apply 3 kali, nggak diterima. Dipanggil interview pun tidak. Tapi suatu hari saya duduk ngopi dengan seseorang, tahu-tahu saya dimasukkan di kantor ini. Kantor yang 3 tahun saya nge-apply, nggak diterima. Anda tahu, dan saya memutuskan percaya hari itu. Tuhan, aku lihat tanda, aku lihat penglihatan, aku memutuskan percaya. Di sana mau tinggal di mana, saya percaya sama Melinda. Dia cariin saya kos-kosan 1,5 kali 2 meter, saudara. Kamar saya di Surabaya 3 kali 4, saudara. Dia kasih saya kos-kosan 1,5 kali 2 meter. Saya percaya istri saya. Blank. Ternyata tapi hari ini, saudara, bekal percaya itu Tuhan jadikan semua indah, saudara. Semua ajaib, terlalu indah, terlalu ajaib, saudara. Terlalu ajaib. Ujian iman itu untuk membongkar apa dan siapa yang sebenarnya kita percayai, kepada apa dan kepada siapa kita bersandar dan kita andalkan, sampai kita ini ujungnya cuman percaya, bersandar, dan rasa aman kita cuma pada Tuhan saja. Sampai kita ini, saya suka lagu Ocean itu, saudara. Trust without borders, Spirit leads me where my trust is without borders. Saya suka lagu itu. Sampai kita ini percaya kita ini cuma sama Tuhan. Banyak orang percayanya rasa amannya di duit. Anda tahu cinta uang itu apa? Menurut saya cinta uang, mamon itu, menurut saya definisi saya adalah kalau rasa aman dan rasa nyaman kita ada pada uang, maka itu cinta uang. Dan sampai engkau kadang harus dites, dihabisi, sampai engkau bisa merasa aman dan percaya hidupmu baik-baik saja tanpa duit, engkau baru bisa dipercaya dengan uang yang besar. Yang kedua, ujian waktu. Manusia sukanya instan, tapi Tuhan itu sangat sabar memproses kita. Oh, nggak lulus nak, sekali lagi. Nggak lulus, sekali lagi. Dia sabar. Nunggu 120 tahun sampai air bah. Abraham nunggu 25 tahun sampai Ishak lahir. Yusuf nunggu 13 tahun. Tuhan itu sabar untuk menunggu kita menyelesaikan ujian kita dengan kemenangan. Tapi ada batasnya. Tuhan itu sabar, bukan panjang sabar, bukan maha sabar. Dan tetap ada time limit. Bangsa Israel itu dites 40 tahun. 10 kali tepatnya. Mereka 10 kali failed. Kesetiaan itu diuji dengan waktu. Kesetiaan itu diuji dengan ngelewatin bukan sekedar waktu aja, tapi waktu-waktu yang susah, waktu-waktu yang berat, waktu-waktu yang frustrating. Kesabaran itu bukan sekedar lamanya waktu nunggu, tapi bagaimana attitudes-mu while you are waiting. Bagaimana sikapmu, attitude-mu yang kamu lakukan apa sementara engkau disuruh Tuhan menunggu. Saya itu kan paling tidak sabar nunggu istri saya dandan. Nah itu kalau nunggu dia sambil cak saudara, itu bukan sabar. Itu bukan sabar. Mestinya kalau sabar sambil nunggu, disiapin yang dia mau, yang dia perlukan. Mestinya belum bisa, belum lulus, masih tes lagi. Butuh waktu untuk Tuhan membangun karakter di dalam ini sampai siap untuk Tuhan percayai. Dan Tuhan sabar nunggu itu.
Yang berikutnya, tapi kan di sisi yang lain kita ini kejar-kejaran dengan waktu ya. Jadi jangan, oh ya nanti kan gagal diulang lagi. Waktunya gak ada. Mari kita selesaikan, kita butuh akselerasi. Butuh naik akselerasi. Yang berikutnya ujian ketaatan. Taat itu sederhana, mestinya. Taat itu singkatan dari Tuhan, T-nya Tuhan bicara, aku mendengar. Aku melakukan, Tuhan berkenan. Sesimpel itu, taat. Tuhan bicara, aku dengerin. Dan aku lakukan. Sampai Tuhan bilang, sabaslah hambaku yang setia. Tuhan suka dengan kita. Taat tanpa mempertanyakan. Yang paling susah ujian taat itu adalah ketika itu mancing question itu. Kok gini ya? Gitu. Kok aneh ya? Kok gak masuk akal ya? Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun susah dimengerti, sekalipun bertentangan dengan yang kita inginkan, yang kita mau, sekalipun harus keluar dari zona nyaman, kita milih taat. Pindah dari Surabaya ke Jakarta itu keluar banget dari zona nyaman. Keluar banget dari zona nyaman saya. Dan saya memilih taat. Taat sekalipun harus bertentangan dengan orang banyak, nggak populis, nggak populer polisinya. Kita sering ngelakuin yang seperti itu. Tapi kita lebih baik memilih taat pada Tuhan daripada taat pada manusia. Yang berikutnya adalah, ini sulit saudara ya, ujian pengampunan. Semua orang harus melewati proses untuk dilukai dan disakiti. Karena proses itu memang proses yang diperlukan untuk mengubah your hurts into halos. Lukamu harus dirubah jadi kemuliaan. Untuk mengubah every pains you feel untuk jadi gain, jadi keuntungan buat kerajaan sorga. Mengubah every sorrow, penderitaan menjadi crown. Mengubah every scar jadi star. Memang harus diperlukan, dan setiap orang mesti ngalami. Nggak mungkin di sini bebas luka. Nggak mungkin di sini nggak pernah dilukai orang lain. Dan yang paling bisa dalam menyakiti, melukai kita siapa? Orang terdekat. Orang terdekat. Bukan untuk, kadang-kadang bukan untuk kita membenci dia. Bukan karena dia memang jahat, tapi sebenarnya just sesimpel karena Tuhan mau mengerjakan your hurts to be a halos. Tuhan memang pengen merubah lukamu, semakin dalam lukamu, halosnya makin gede. Semakin dalam painnya, kau bisa mendatangkan gains buat kerajaan sorga lebih besar. Pengampunan itu melepaskan seseorang dari penjara. Yes, melepaskan orang yang bersalah, tapi sebenarnya terlebih lagi justru melepaskan kita yang disakiti dari penjara. Penjara apa? Penjara sakit hati, penjara kekecewaan, penjara luka, penderitaan, kemarahan. Kadang-kadang saya ketemu jemaat yang mereka datang, saya luka sama pasangan saya. Kejadiannya sudah 25 tahun yang lalu, dan dia tetap simpen, bawa luka itu 25 tahun. Anda tahu mengampuni adalah berkata gini, mengampuni itu tidak mengecilkan kesalahan orang. Salah tetap salah. Tapi mengampuni itu melepaskan kita dari sakit hati, penderitaan, luka. Mengampuni itu berkata, yes you hurts me, dan masalah ini sudah nyakitin aku mungkin 2 tahun, sekian tahun, 3 tahun, 5 tahun. Enough. Aku tidak mau kamu mengambil lebih banyak dari hidupku. Aku tidak mau luka ini, sakit ini ngambil lebih banyak lagi waktu dan tahun-tahun dari hidupku. Yes, you take my past, but you cannot take my futures. Itu adalah pengampunan. Pengampunan melepaskanmu
dari penjara masa lalu, supaya engkau bisa punya hope for the futures. Amin. Kalau kita mengampuni, kita akan juga diampuni dari kesalahan kita. Itu hukum sebenarnya. Hukumnya, ada hukumnya. Kalau Tuhan bilang ampuni kami Tuhan, seperti kami ngampuni orang yang bersalah pada kami. Pengampunan membuat kita bisa ngalirkan kasih Tuhan kepada orang lain. Yang berikutnya, ujian kemurnian. Yusuf memilih flee from temptations, bukan flirt with temptations. And anyone who flirts with temptation will fall. Kita ini kadang-kadang suka aneh. Doanya Bapak kami yang di sorga, jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Doanya, tangannya nge-scroll dan membawa diri kita pada pencobaan. Mulut sama kelakuan tidak sinkron, doa sama tindakan tidak sinkron. Simpson memilih flirting dengan temptations. Loh, dia sengaja nyari kok. Dan destininya harusnya dia membawa lawatan, revival buat bangsanya, melepaskan dari bangsa Filistin. Tapi dia berakhir buta, dia berakhir dipertontonkan untuk membuat lawakan. Hakim-Hakim 16 ayat 25, beneran loh, ayatnya bilang gini. Raja Filistin bilang gini, panggil Simpson, bawa ke sini untuk melawak. Karena tahu destininya lawatan. Tapi kalau engkau memilih flirting with temptations, end up-nya lawakan. End up-nya tuh lawakan. Tapi Tuhan itu memang gak pernah gagal. Di last minute itu benar-benar jadi revival terbesar lah kematiannya. Tapi apa harus caranya begitu? Gak semua orang dapat kesempatan itu. Kita doa buat lawatan. Tapi kalau kita ini terus bermain-main, flirting, dan membawa diri kita pada pencobaan, and anyone who flirt with temptation will fall. Alkitab tuh ngajarin kalau engkau lihat ini jahat, jauh. Yusuf memilih penjara daripada memuaskan desire-nya, memuaskan hawa nafsunya. Yusuf memilih memenjarakan nafsunya daripada dipenjara oleh hawa nafsunya. Perhati ini baik-baik. Yusuf memilih memenjarakan nafsunya, dikurung, daripada dia hidup di penjara oleh nafsunya. Ayub berkata gini, aku menetapkan syarat, perjanjian batas penjara bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Loh, ini dosanya kita semua kok, scroll di Instagram kok. Ayo yang laki deh, kita mau jujur-jujuran. Jujur-jujuran, lihat aja dari historimu. Tapi Ayub berkata gini, aku menetapkan syarat buat mataku, aku menetapkan pagar buat mataku. Esau kehilangan hak kesulungannya bukan sekedar karena ditipu Yakub, tapi Esau memilih nafsu yang rendah daripada hal-hal yang ilahi ketika momen itu datang dan menguji dia. Dia bukan gak dapat hak kesulungan karena ditipu. Dia kehilangan karena memang dia gak lulus ujiannya yang membuat dia memang layak dapat hak kesulungan. Yang berikutnya ujian kerendahan hati. Saya percaya juga banyak orang harus ngalami ini. Semua orang mesti ngalami ini. Karena hanya orang yang bisa direndahkan akan ditinggikan. Hanya orang yang bisa merendahkan diri yang bisa dapat kemurahan. Naaman itu kan datangnya gini ya,
Dia merasa pejabat, merasa jenderal. Dia datang itu bawa Forager, kereta kuda loh. Nemuin Elisa itu bawa kereta kuda, bawa Forager. Dan ketika dia datang, dia nggak mau turun. Ajudannya suruh masuk, temuin Elisa. Anda tahu, Elisa ini nggak main di level yang itu. Anda tahu yang dilakukan Elisa, dia juga nggak mau nemuin. Gehazi, temuin. Itu yang dia lakukan. Sampai Naaman bisa merendahkan diri ketika seorang budak perempuannya berkata, Tuhan, masa kamu melakukan yang susah aja mau, masa yang begini tidak mau. Sampai dia bisa turun ke Yordan. Yordan itu artinya turun ke bawah. Sampai dia bisa turun ke bawah. Itu sebuah profetik kok sebenarnya, bukan random, oh sungai ini aja lah, bukan. Tapi itu memang sebuah profetik, sampai engkau bisa turun ke bawah, kustamu sembuh. Sampai engkau bisa merendahkan diri, sembuh. Sampai saya bisa ngelosor di bawahnya. Om, give me your blessing. Saya dapat kesempatan itu. Dan Tuhan kerja ajaib, Tuhan kerja luar biasa. Perwira yang merendahkan diri pada Elia. Dua orang sebelumnya itu petantang-petenteng, api turun bakar mereka. Tapi perwira yang ketiga cukup cerdas lah untuk belajar dari kesalahan orang lain. Tidak banyak orang bisa belajar dari kesalahan orang lain. Maunya kesandung dulu sendiri. Tapi ini perwira cerdas lah. Dia datang langsung delosor. Spare my life. Sayangkan nyawaku. Dan dia dapat kemurahan. Banyak hal-hal ilahi itu harganya, alat tukarnya pride. The price is your pride. Ini asik nih ya. Quotes-nya simpen di hatimu. Banyak hal-hal yang ilahi, the price is your pride. Sampai engkau bisa dipermalukan, sampai engkau bisa dipermalukan dan tetap happy, direndahkan dan tetap konten, tetap secure, maka kau akan dipercayai Tuhan hal-hal yang ilahi. Gak gampang, gak pernah gampang. Yang berikutnya, yang terakhir adalah ujian peninggian. Kalau tadi direndahkan, lulus. Ternyata ada orang yang direndahkan lulus, ketika dibawa naik tidak lulus. Karakter seseorang akan terlihat, ini kata-katanya Ahok ini. Karakter seseorang akan terlihat kalau dia diberi kuasa dan kedudukan. Banyak raja-raja hatinya berubah ketika dia duduk di kursi tahta dan berkuasa. Yusuf itu nggak balas dendam ketika dia berkuasa. Saya rasa dia sempat bergumul, sempat tergoda ini untuk nyiksa, untuk nyusahin saudaranya ya. Main drama kan? Main drama dia. Main drama lah. Pialanya dimasukin, duitnya dikembalikan. Main drama, saya rasa dia bergumul tuh. Menurut saya dia lagi pengen ngucek nih. Pengen becek saudara-saudaranya nih. Tapi pada finalsnya dia lulus. Dia berkata, engkau merancangkan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan ini untuk jadi kebaikan. Every test gak pernah menghancurkan. Dia terlalu baik untuk menghancurkan kita. Every test, every trials, every storms cuma buat mendatangkan kebaikan buat Anda dan saya. Yusuf memelihara hidup bangsa ketika dia ada di puncak kekuasaan. 2 slide terakhir. Ini yang saya pelajari. Buah Roh Kudus, buah roh adalah respon yang benar, jawaban yang benar ketika kita sedang mengalami ujian. Kalau kita punya hubungan yang intim, buah itu kan lahir dari penyerbukan, dari pembuahan ya, dari hubungan.
Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus, itu menurut saya, meskipun saya seringkali juga masih fail di situ, tapi menurut saya itu kayak ujian open book. Kayak yang buat soal di samping kita dan ngajarin kita jawabannya apa. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, dalam ujian-ujian yang sangat sulit, yang jadi iniquities kita, kecenderungan kita buat jatuh. Dia di sana ngebantuin kita, kasih contekan, kasih kunci jawaban, kasih how to-nya, bagaimana caranya bisa lulus di situ. Contohnya kasih. Loh, itu buah roh, kasih. Kasih itu paling nyata kapan? Kapan kita menghasilkan buah kasih? Menurut saya ketika kita harus mengalami ujian, disakiti orang, dan kita bisa balas dengan kasih dan pengampunan. Sukacita, tetap bersyukur, bersukacita. Bukan waktu happy time, bukan waktu semuanya ada, tapi waktu hard time, masa yang susah. Kesabaran, itu buah roh keluar ya kalau kita lulus ujian waktu tadi. Kebaikan, ketika kita harus lulus berhadapan dengan orang-orang jahat, orang-orang yang susah buat dikasih, susah buat dibaiki. Dibaiki pun begitu. Kejadian 49 ayat 22. Yusuf bagaikan dahan yang penuh buah, dahan yang dekat mata air, yang ranting-rantingnya menjalar ke tembok. Tetangganya bisa makan. Dan Yusuf itu lulus dengan begitu banyak tes. Direndahkan, nunggu waktunya Tuhan. Dengan traumanya dia, dengan perlakuan kejahatan saudara-saudaranya, dengan fitnah, dengan semuanya. Dan nubuatannya Yakub terakhir, Yusuf, engkau dahan yang penuh buah. Anda tahu, your test, ujian kita, itu waktunya kita berbuah. Waktunya kita berbuah lebat. Satu ayat terakhir, Ulangan 8 ayat 14 sampai 16. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia membuat air keluar bagimu dari gunung batu, rock of covenant yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik padamu akhirnya, in order to humble you and test you, so in the end, di ujungnya, di akhirnya, goal akhirnya, tujuannya, every test, ternyata tujuannya padang gurun, kalajengking, gak ada makanan, gak ada air. Tujuannya cuma supaya dia punya alasan untuk membuat hidupmu prosper. Yesus dibawa di padang gurun, gurun cobaan, gurun tes. Anda tahu kalau Anda merasa hidupmu di padang gurun, rasanya semuanya pasir, panas, nggak jalan, nggak selesai gitu ya, nggak habis jalan ini. Makanan sedikit, air sedikit. Saya tuh pernah ketika kami ke Mesir, ini sedikit aja, guyonan aja. Saya pernah iseng gitu. Kita baris pipis di padang gurun gitu. Karena di Mesir itu kan gurun semua. Guide-nya berkata, yuk kita ke tempat toilet umum. Maksudnya ada di gurun terbatu gede gitu. Dan kita pipis berjemaah di balik batu. Kita tuh nyoba pipis, saudara. Dalam hitungan jari ini gak habis tuh. Kering, saudara. Itu padang gurun kayak gitu. Yang gurun, ular, kalajengking, panas, rasanya dehydrated. Ternyata bukan untuk menghabisi, tapi untuk kasih sebuah cause, sebuah alasan, if you pass the test, to prosper you. Dan padang gurun itu akan jadi kebun buah-buahan.
Amin saudara. Yuk kita doa.